Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita seringkali mendengar istilah kembali kepada alam. Apa sih sebenarnya hakikat kembali kepada alam tersebut? Kembali kepada alam adalah untuk menghayati alam sebagaimana adanya. Alam semesta adalah makhluk Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan manusia sebagai khalifah. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta, dan alam semesta tidak berarti dan tidak akan bermakna apa-apa tanpa adanya manusia yang ada di dalamnya. Kenapa bila alam semesta ini tidak ada manusianya menjadi tidak berarti? Sebab manusialah yang diberi kuasa untuk menafsirkan arti dan makna atas segala sesuatunya. Bukankah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk hidup dengan bekal nama-nama segala benda? Dan manusia yang merupakan satu makhluk yang mulia, karena manusia adalah penafsir dan pemberi makna daripada segala hal. Karena alam semesta ini adalah makhluk yang hidup, maka dia pun punya kehendak dan punya tekad, punya niat, serta keinginan. Apa keinginan dari alam semesta ini? Tiada lain untuk melaksanakan perintah Tuhan, yaitu bertasbih, mensucikan nama Tuhan semesta alam, sumber daripada semua energi dan pencipta segala yang ada. Tuhan adalah rentetan terakhir dari semua sebab yang menjadikan akibat-akibat yang ada di alam semesta. Sebab yang tidak disebabkan lagi, yang tidak bisa digambarkan adanya, di mana dan kapannya, dia yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Kenapa kehendak alam semesta ini hanya mensucikan nama Tuhan? Apa tidak ada tugas yang lainnya? Jawabannya terletak pada kebersatuan kehendak antara manusia dengan alam semesta ini. Meskipun sejatinya manusia dan alam semesta ini berada pada dua sisi, tapi sebenarnya intinya adalah satu kesatuan metafisis, bahwa ruh manusia serta ruh alam semesta ini adalah percikan atau bagian dari ruh Tuhan. Sehingga tugas manusia adalah mensucikan nama-nama Tuhan, yaitu sebuah tugas dalam rangka mengemban sistem keselamatan universal, di mana nama-nama segala benda di alam semesta dan juga dalam tataran konseptual harus konform dengan nama-namanya. Sebagai suatu subjek khalifatullah, subjek yang seperti inilah yang mendukung amanah untuk mewakilinya, mendapatkan pantulan daripada wajahnya. Maka bolehlah kita anggap bahwa alam semesta inilah saudara tuanya manusia. Bahkan dari alam semesta inilah Tuhan menciptakan manusia dari berbagai unsur yang ada di dalamnya, seperti tanah, air, api, dan udara. Semua unsur itu kini tetap ada di tubuh manusia. Dan kini bila kita teliti kode-kode DNA manusia, maka kita akan menemukan unsur-unsur seperti tersebut tadi, dalam jumlah yang pada setiap tubuh manusia tidak sama satu dengan yang lainnya. Tanah, air, api, dan udara adalah sedulur papatnya manusia. Sementara 5 pancernya adalah unsur percikan bunga api ilahi yang dipancarkan ke dalam ruh manusia. Ruh adalah bagian dari diri Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ruh adalah aku sejati, diri sejati, ingsun sejati di dalam diri manusia. Untuk itu, hormatilah diri sendiri, maka dirimu juga berarti menghormati Tuhan. Sehingga kita akan paham bahwa penghormatan kepada aku sejati adalah ibadah makrifat tertinggi dari manusia.
Sebagaimana yang kita tahu, bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah tidak memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, kecuali setelah Allah meniupkan ruh dalam jasad Nabi Adam, barulah Allah perintahkan kepada sekalian malaikat beserta dengan iblis untuk bersujud kepada manusia. Saudaraku sang sejati, Tuhan itu sangat dekat dengan diri kita, lebih dekat daripada urat di leher kita ini. Lebih dekat dari rasa dekat, Tuhan juga tidak pernah menyembunyikan dirinya dari manusia. Manusia sendirilah yang menyembunyikan diri dari Tuhan di dalam pengetahuannya, di dalam kebodohannya diri sendiri, di dalam ego dan keakuannya, di dalam keadaan dan membatasi ruang lingkup pengetahuannya. Kita memang terbiasa menghilangkan berjuta-juta kilometer pengetahuan tentang Tuhan dengan dalih kita tidak mengetahui Tuhan. Duh, Gusti Pangeran, betapa bodoh dan hinanya diri ini. Justru karena kita menyukai bermandi lumpur keakuan diri. Dengan kebodohan pula kita mengaku bahagia. Dengan kebodohan pula kita bahkan lancang mengaku telah menemukan jati diri kita dan membungkusnya dengan kepalsuan. Untuk itu, jangan pernah menentang dan bertolak belakang daripada hukum-hukum, prinsip-prinsip pekerjaannya alam semesta. Apa prinsip bekerjanya alam semesta ini? Prinsipnya adalah keikhlasan. Ikhlas untuk memberi tanpa berharap untuk menerima. Seperti matahari, seperti bumi, seperti udara yang kita hirup sehari-harinya. Kita perlu mengetahui prinsip-prinsip pekerjaannya alam ini. Sebab ini menjadi inti dan substansi semua ilmu yang ada di semesta. Pengetahuan manusia, baik itu ilmu pengetahuan yang kita kenal maupun ilmu yang gaib. Manusia yang sadar akan hakikat dirinya berarti manusia yang juga menghayati keberadaan alam semesta, menghayati semua hal yang baik terlihat maupun yang terlintas, serta menghayati dengan kedalaman rasanya, sehingga kudratillahi dengan manusia yang selaras, serasi, harmonis, dan sinkron dengan alam semesta. Inilah hakikat kita kembali kepada alam, atau dalam ilmu China disebut dengan Tao yang sejati, yaitu gerakan mengembalikan manusia pada titik orientasi yang sangat handal, di mana penampilan subjektivitasnya yang benar-benar mendukung amanah untuk mewakilinya. Di sisi lainnya, kita juga melihat penampilan subjektif yang tidak objektif, sebagaimana hal tersebut disimbolkan oleh adanya iblis. Subjektivitas iblis adalah kebanggaan atas kelebihannya terhadap asal mula manusia. Iblis berasal dari api, sementara manusia dari tanah. Pemahaman iblis ini sungguh teramat dangkal, karena tidak patut menjadi makhluk yang paling mulia. Iblis lupa bahwa yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi wakilnya bukan hanya kenyataan objektif manusia yang berasal dari tanah tadi, melainkan kenyataan objektif plus bahwa tanah itu sudah ditambah dengan ilmu, nama-nama segala benda dan ruh dari sisinya. Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa bila Anda menginginkan sesuatu, berniat sesuatu, berkehendak sesuatu, serta mengupayakan sesuatu, maka hendaknya selaraskan dan harmonika dengan kehendak alam semesta. Bila pemahaman kita sudah berada di taraf tertinggi, maka tanda-tanda kehendak yang selaras dengan alam adalah tidak adanya amalan atau akibat-akibat yang kembali kepada diri kita. Sebab prinsip kerja alam semesta adalah keikhlasan, sebuah mekanisme yang alamiah, yaitu peleburan antara aku dan alam, peleburan antara kaulo dan Gusti, antara aku dengan aku. Tidak ada lagi wacana surga ataupun neraka,
tapi cinta yang hanya ikhlas memberi tanpa keinginan menerima kembali. Inilah yang seharusnya menjadi dasar ilmu sangkan paraning rubadi, ilmu yang sejati. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.